Halo gengku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Faro BMI. BMI Consultation channel yang membahas tuntas tentang informasi buruh migran Indonesia, tentang informasi TKI khususnya di Semenanjung, Malaysia. Baik gengku, di video ini saya akan mengupdate informasi tentang diberlakukannya PKP diperpanjang sampai ke tanggal 18 Februari 2021, terutama tentang efek PKP tentang kepulangan teman-teman TKI, khususnya yang di Malaysia ke Indonesia. Ya bener geng, PKP diperpanjang lagi sampai ke 18 Februari. Terus gimana untuk rencana kita pulang, baik pulang rekalibrasi ataupun pulang cuti? Apakah ada dampak dari diberlakukan PKP, dampak dari diperpanjangkan PKP ini? Simak terus video ini geng, jangan sampai di skip. Pastikan yang belum subscribe, silahkan subscribe geng, karena subscribe itu gratis. Karena subscribe geng semuanya, itu membuat kami lebih semangat lagi untuk sharing tentang informasi, sharing tentang kehidupan buruh migran Indonesia. Dan saya tak lupa mengingatkan geng, untuk teman-teman semuanya yang baru saja menemukan channel ini, yang baru mengenal Faro BMI, silahkan dicek Instagram kami di sini, follow Instagramnya, dan untuk setiap pertanyaan geng-geng semuanya bisa masuk ke DM ataupun inbox Instagram ataupun Facebook di bawah ini. Baik geng, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman setelah diperpanjangkan PKP. Apakah ada dampak yang berpengaruh tentang proses balik untuk teman-teman semuanya? Saya di video ini akan mengangkat 3 topik, geng. Yang topik pertama adalah tentang pelabuhan atau bandara. Yang topik kedua adalah program rekalibrasi, dan topik ketiga adalah pelayanan KJRI ataupun KBRI. Baik geng, kita akan mengupas satu persatu. Nomor 1 adalah tentang pelabuhan atau bandara di musim PKP atau diperpanjangkan PKP. Untuk saat ini, Bandara Internasional KLIA yang beroperasi full masih tetap berjalan normal, tetapi pihak maskapai sewaktu-waktu akan meng-cancel atau pending tentang keberangkatan atau pending tiket flight. Dan masih seperti yang sebelumnya, banyak komentar atau banyak keluhan dari teman-teman TKI semuanya yang proses rekalibrasi maupun proses cuti balik kampung tentang Bandara KLIA atau kita balik secara flight dengan penerbangan, bahwa seringnya tiket atau jadwal di cancel, dan itu mohon bersabar karena sekarang ini kita sama-sama berperang untuk menangani wabah COVID-19. Dan kemudian untuk pelabuhan gimana bang? Oke, untuk pelabuhan sementara ini masih berjalan normal tanpa ada efek apapun, masih sesuai dengan schedule yang ditentukan, baik pelabuhan di Johor Bahru, pelabuhan Surat Laut ataupun Pasir Gudang masih dibuka secara normal dan ikut dengan jadwal yang ditentukan. Untuk jadwalnya tentu saja geng-geng semuanya sudah tahu, saya sudah update setiap bulan, di akhir bulan atau di awal bulan, untuk jadwal keberangkatan ferry di Pelabuhan Johor Bahru. Dan untuk prosesnya masih sama geng, prosesnya PCR test kita harus valid selama kurang dari 3 hari untuk keluar dari Pelabuhan Johor Bahru. Dan untuk sampai di Batam Center masih sama, tanpa ada perubahan. Ada 2 pilihan, wajib karantina gratis dari Pemkot Batam, dan satu lagi karantina berbayar hotel yang ditunjuk oleh Pemkot Batam. Untuk karantina pun masih sama, berlaku 3 hari sampai 5 hari, tapi kadang 3 hari 2 hari setengah, masuk ke hari ketiga lepas tengah hari atau lepas jam 12 makan siang,
biasa PCR test yang dari Batam Center yang gratis itu akan dibagikan. Dan teman-teman semuanya pasti bisa keluar dan bisa melanjutkan lagi di penerbangan di tempat tujuan masing-masing. Dan untuk karantina berbayar di hotel yang ditunjuk oleh Pemkot Batam masih sama juga, paling murah satu hari Rp300.000 dan makan ditanggung sendiri. Itu yang biaya di hotel, geng. Jadi kalau biaya di karantina Tanjung Uncang gratis, tempat tinggal dan juga fasilitas dan juga makan selama PCR reportnya belum jadi. Dan ini adalah sedikit gambaran, geng, tentang proses setibanya di Batam Center. Maka akan dikumpulkan, maka di sini akan memakan waktu lebih lambat karena akan disaring di sana. Kita akan dikumpulkan, kemudian diberi arahan, dan tentu saja di situ diberikan keterangan dan diberikan arahan, diberikan tawaran tentang pilihan karantina berbayar ataupun karantina yang gratis. Kemudian dijelaskan di situ prosesnya gimana dan berapa hari siap. Semua. Dua, Bapak Ibu sampai ke negara tujuan ini akan diswab ulang, PCR ulang, tidak dipungut biaya. Jelas? Ya. Setelah nanti Bapak diswab, Bapak akan diisolasi, Bapak Ibu akan diisolasi selama 5 hari. Nanti pertanyaannya dengarkan dulu. Isolasi ada 2. Satu, pemerintah menyediakan. Yang kedua, isolasi mandiri di hotel yang sudah ditentukan pemerintah. Ini hotel yang ditentukan pemerintah. Selain dari ini tidak diizinkan. Berarti dengan jelasnya Bapak Ibu hanya dapat memiliki 2 tempat isolasi. Selain dari situ tidak diperbolehkan. Mau ke rumah saudara, rumah anak, rumah keluarga, rumah orang tua, rumah selingkuhan, tidak bisa. Dan Bapak Ibu akan diisolasi baik di pemerintah maupun di mandiri selama 5 hari. Yang di pemerintah ditanggung biayanya oleh pemerintah. Jelas? Setelah Bapak nanti bila memilih untuk di pemerintah untuk makan. Seperti itu sedikit gambaran, geng, tentang proses setiba kita di Batam Center. Maka akan diberi arahan, kemudian ya sedikit memakan waktu. Kalau biasanya tiba di Batam Center itu sekitar pukul 3 sore, maka akan memakan waktu sampai pukul 6 atau pukul 7. Karena di situ diberi pengarahan, diasingkan, kemudian di swab atau PCR ulang. Setelah itu baru kita dibawa ke 2 pilihan, yaitu tempat karantina gratis dan karantina di hotel. Dan ini setelah diberi pengarahan, diberi swab test, di PCR ulang, kemudian nanti kita dimasukkan di bus. Ini yang untuk karantina gratis. Di busnya Pemkot Batam, transportnya sudah disediakan menuju ke Tanjung Uncang atau pusat karantina di Tanjung Uncang, di rumah susun Tanjung Uncang, karantina gratis dari Pemkot Batam. Nah, di video ini adalah setelah kita sampai di Tanjung Uncang, ini sekitar habis maghrib atau pukul 6 lebih segitu, kita sampai di rumah susun Tanjung Uncang. Nah, di sini ada proses pemilihan, geng. Jadi saya angkat di sini adalah asrama wanita. Maka akan diasingkan untuk yang ibu hamil, untuk yang orang tua, maka akan dipilihkan ruangan dulu, kemudian menyusul yang warga masih sehat atau yang muda-muda. Oke, geng, kita masuk ke poin kedua, yaitu pelayanan rekalibrasi. Oke, untuk pelayanan rekalibrasi di seluruh jabatan imigrasi sampai saat ini setelah diperpanjang PKP sampai ke 18 Februari,
masih berjalan normal, tentu saja kalau teman-teman semuanya di luar daerah, di luar negeri, dari Jabatan Imigrasi, maka diwajibkan untuk membuat atau mencari surat rentas negeri atau surat rentas daerah. Banyak teman-teman yang confuse atau salah paham tentang surat rentas negeri dan surat rentas daerah. Surat rentas negeri itu kalau kita melintasi lain negeri. Contohnya, kita dari Melaka, kita dari KL, akan proses legalisasi ke Johor. Itu namanya surat rentas negeri, geng. Dan kalau surat rentas daerah, itu kita berada di satu negeri. Contohnya, di satu kawasan Johor itu banyak bandar. Kita berada di Muar, berada di Pontian, contoh, Kota Tinggi, akan proses ke Jabatan Imigrasi di Wisma Persekutuan. Itu namanya surat rentas daerah. Nah, di situ geng-geng semuanya, untuk proses surat rentas negeri dan proses surat rentas daerah, prosesnya masih sama. Kita datang ke pejabat polis terdekat dengan membawa STO, kemudian dengan membawa fotokopi paspor atau SPLP, STO-nya difotokopi 1 lembar, paspor atau SPLP-nya difotokopi 1 lembar, dan kemudian kita bisa mengisi form atau borang surat rentas negeri atau surat rentas daerah, ataupun kita langsung bisa datang ke pejabat polis, kemudian minta form atau borang itu di pejabat polis. Ada 2 pilihan, geng. Sama-sama, semuanya bisa diproses. Kita datang baik-baik, kita explain atau kita jelaskan baik-baik tujuan kita akan rentas negeri kemana, dan disertai dengan dokumen yang komplit. 2 dokumen saja, insya Allah nggak ada masalah, nggak ada kendala, dan cepat diproses untuk pembuatan surat rentas negeri atau surat rentas daerah. Jadi kalau ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, Bang, ini gimana Bang? PKP diperpanjang lagi. Apakah saya sudah nggak bisa rekalibrasi? Apakah saya nggak bisa balik? Masih bisa, geng. Tentu saja semuanya harus dibarengi dengan SOP yang pihak kerajaan Malaysia tentukan. Oke, kita masuk ke item nomor 3. Pelayanan KJRI ataupun KBRI. Oke, untuk sistem pelayanan diperpanjangkan PKP ini masih sama, dengan dibatasi kota untuk pelayanan seperti yang saya posting sebelumnya. Untuk KJRI Johor Bahru 86 orang, untuk SPLP dan sekian-sekian untuk paspor. Jadi teman-teman yang sudah dapat antrian di tanggal PKP, pastikan 1 hari sebelum inbox di nomornya KJRI atau KBRI. Saya sudah posting di video saya sebelumnya, silahkan dicek. Nomornya ada di sini untuk KJRI. 1 hari sebelum tanggal yang kita dapatkan di antrian online, kita verifikasi dulu. Kita tanyakan dulu apakah besok kita bisa datang, dan kalau ada balasan, oke, besok datang. Maka hari ke esoknya sesuai dengan tanggal antrian yang kita dapat, kita datang, pastikan awal pagi. Kenapa awal pagi? Memang karena musim PKP ini semuanya dibatasi untuk kotanya. Jadi teman-teman semuanya kalau datang lewat, mungkin kotanya sudah penuh dan akan digeser ke hari berikutnya. Itu alasannya kenapa disuruh datang awal pagi. Dan untuk teman-teman semuanya yang berada di luar kawasan, luar negeri, seperti di Jim tadi, contohnya kita mau proses di KJRI Johor Bahru. Kita dari Melaka, kita dari Pontian, kita dari Muar, tentu saja harus menggunakan surat rentas negeri dan surat rentas daerah. Prosesnya masih sama, geng. Jadi di mana tujuan kita, apa tujuan kita, kita serahkan dokumen penunjang tujuan kita dan kita jelaskan, insya Allah nggak ada kendala dan akan segera diproses. Demikian, geng, update info setelah Kerajaan Malaysia memberlakukan perpanjangan PKP sampai tanggal 18 Februari 2021 untuk proses balik, proses rekalibrasi untuk teman-teman semuanya. Demikian video ini saya update. Ada apa-apa pertanyaan silahkan komentar di kolom bawah komentar. Dan jangan lupa teman-teman semuanya follow Instagram saya, karena semua notifikasi
semua pengumuman yang bersifat pendek, bersifat short term, saya akan post di Instagram saya. Jadi pastikan follow Instagram saya untuk mengetahui info terkini tentang TKI, tentang kepulangan TKI di musim pandemi khususnya. Dan untuk teman-teman semuanya yang baru saja menemukan channel ini, silahkan dukung kami dengan tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, geng. Karena subscribe, geng, semuanya itu membuat kami lebih semangat lagi untuk sharing tentang informasi, sharing tentang kehidupan TKI buruh migran Indonesia. Dan tolong share video saya ini kalau bermanfaat ke sosial media teman-teman semuanya. Mari kita sama-sama berbagi, dan ingat, sedekah bukan hanya dengan materi, sedekah bisa dengan informasi dan pengetahuan yang kita miliki. Demikian video ini saya akhiri, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you in the next vlog. Saya Faru PMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.